A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube ya iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an, yang dengan ini ya insyaallah kita akan coba menambah hazanah ya pemahaman kita tentang apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita pindahkan ya dari Lauhul Mahfuz ya, yang ada di langit ketujuh gitu ya, kita pindahkan ke dalam dada kita, karena memang hanya dada atau kalbu ya, kalbu manusia lah yang kemudian bisa menampung ya luasnya hazanah ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ya kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tadabbur Al-Quran ini kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan kita di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-37 ya. Sebelumnya kita sudah bahas ayat yang ke-36 ya, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga istrinya yaitu Sayyidah Hawa ya, ini harus ya diusir ya dari surganya Allah Subhanahu wa taala atau keluar sebelum waktunya ya. Sebetulnya planningnya ya sudah ada jadwalnya itu, tapi ternyata ya beliau melanggar ya, lalu kemudian Allah mengusir ya Nabi Allah Adam ya dari surga. Dan itu semua adalah ulah dari ya satu makhluk ya yang di dalam Al-Quran disebut sebagai iblis ya, iblis bosnya, kemudian anak buahnya disebut setan. Iblis itu makhluknya jelas ya, yang dulu tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Nah kalau setan ya adalah orang-orang yang mengikuti pekerjaan iblis ya, yaitu menggoda dan mengganggu manusia ya. Maka disebut setan ya. Makanya nanti setan itu ada dua golongan ya, ada minal jinnati wan nas ya, dari ada golongan jin ya, ada juga golongan manusia. Kalau jin nggak kelihatan ya, al jannah ya, tertutup kita nggak bisa ngelihat ya. Ada juga nas ya, minal jinnati wan nas ya, manusia yang kelihatan ya.
Jadi dua makhluk ini ya kalau dia mengikuti iblis ya di dalam misinya ya mengganggu menggoda manusia supaya masuk neraka, ya ini disebut sebagai setan. Dan mereka lah ya setan-setan ini yang kemudian ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas komando iblis itu untuk mengganggu dan menggoda manusia. Jadi Allah mengabulkan permohonan iblis dulu supaya ditangguhkan ya masuk ke dalam neraka hingga hari kiamat ya. Dan dia manfaatkan waktu ya, waktu untuk dicemplungkan ya dia ke dalam neraka ya, sampai hari kiamat ya dengan betul-betul menggoda, mengganggu ya anak cucu dari Nabi Allah Adam alaihissalam ya kita. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran ya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, janganlah kalian ikut langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah adu ya musuh ya, mubin ya. Adu mubin musuh yang nyata ya. Dalam ayat ini bahkan dikatakan ya, karena setan itu adalah musuh yang nyata maka anggaplah dia musuh ya, karena kita nggak anggap dia musuh ya, iyalah soalnya bentuknya mungkin ya cantik ya tampan gitu ya dari golongan manusia gitu kan ya berwibawa gitu padahal sebetulnya dia mengajak kita ke dalam neraka ya. Banyak yang begitu kan ya. Cantik-cantik tapi nggak bisa ngaji bahkan lebih dari itu ya menjual kehormatan ya bahkan diobral kehormatan itu dengan harga yang murah. Nauzubillah. Yang kayak gini-gini ya ini yang kemudian harus kita sadari ya adalah mereka adalah musuh ya. Musuh yang harus kita jaga jangan sampai dia nanti mengalahkan kita. Nah di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bagaimana ya setelah Nabi Allah Adam alaihissalam diusir ya pasca pengusiran ini Nabi Allah Adam alaihissalam dalam surah Al-Imran surah Al-Baqarah yang ke-30 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa ya kemudian Adam menerima ya fatalaqqa Adamu ya min rabbih Adam menerima ya min rabbih dari Tuhannya kalimat ya beberapa kalimat ya fataba alaih maka kemudian dengan kalimat itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah tegaskan innahu sesungguhnya dia Allah huwat tawwabur rahim. Dialah yang maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Nah, jadi kita tahu ya di dalam penjelasan ayat-ayat sebelumnya bagaimana iblis ya mengganggu, menggoda Nabi Allah Adam agar kemudian dia melanggar larangan Allah yaitu mendekati pohon. Ya. Sukses ya iblis ini membuat Nabi Adam kemudian ya justru ya memakan buah pohon itu ya. Padahal larangan Allah jelas ya, dekat aja nggak boleh. Ini jangankan bukan cuma dekat, buahnya dimakan. Nah, ini orang kadang-kadang ya kalau kita berpikir manusia itu kalau sudah dikuasai oleh iblis ya, kalau sudah dikuasai oleh iblis ya, pemikirannya ya hatinya ya sudah dikuasai oleh iblis, jangankan larangan kecil ya, larangan besar pun ya, kemurkaan yang besar dari Allah pun sanggup dia lakukan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya bagaimana ya orang tua yang dikuasai oleh iblis ketika dia marah kepada anaknya padahal itu darah dagingnya sendiri ya hukum juga jelas ya melarang ya penganiayaan bahkan pembunuhan, tapi banyak ada juga ya orang-orang tua yang kemudian tega ya membunuh anaknya sendiri ya. Bahkan dengan cara yang keji ya, ada yang disembelih ya Allah, ada yang diracun ya. Ada anaknya masih kecil gitu ya. Yang terbaru saya dengar di Bekasi ya. Seorang ibu kemudian tega membunuh anaknya yang berusia 5 tahun laki-laki ya. Nah, kalau sudah dikuasai iblis begini ya, jangankan larangan yang kecil ya, larangan yang besar pun dia sanggup melakukannya. Sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Allah orang jangan dekati ya. Ini udahlah mendekat buahnya dimakan juga.
Jadi ini ya biang pangkalnya memang iblis, tapi kemudian kan kalau berbicara iblis ini kan kembali kepada kita. Ya, kita ini mau mendengarkan atau tidak ya. Kalau nggak mau mendengarkan biarin aja ya. Mau ngoceh kayak gimana iblis ya kita kan nggak patuh, nggak ada persoalan. Tapi persoalan muncul ketika kita kemudian mendengarkan bujuk rayu ya omongan iblis ini kemudian dijalankan. Nah ini yang kemudian harus kita pahami ya. Jadi kesalahannya ya memang murni ada pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Padahal Nabi Allah Adam ketika itu adalah makhluk yang sangat cerdas ya, dibandingkan dengan penduduk langit dia lebih cerdas. Ya, tapi ketika berhadapan dengan bujuk rayu setan ya kecerdasannya kalah. Apa penyebab kecerdasan yang kalah? Ya dia mengatakan istrinya. Istrinya ya Sayyidah Hawa ya yang merayu dia untuk kemudian mendengarkan godaan iblis. Nah ini kadang-kadang ya faktanya begitu juga ya. Di balik koruptor yang handal itu ada ya, ibu-ibu pejabat yang ya, menghasung ya, merayu-rayu ya suami-suaminya agar berani korupsi. Dan sebaliknya ya di balik laki yang adil, yang bijaksana, ya, yang punya integritas, amanah adalah wanita-wanita yang solehah dan sabar. Nah, peranan wanita ini luar biasa ya. Baik buruknya suami kadang-kadang ditentukan oleh ya, istrinya. Ya, pada kasus Nabi Allah Adam, ya, ada riwayat yang menyebut, ya adalah pendapat yang mengatakan itu gara-gara Sayyidah Hawa itu, gara-gara istrinya. Ya, memang bukannya nggak ada dasar juga ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya, istri dan anak-anak itu kadang-kadang menjadi musuh ya, bagi sebagian kita suami. Ya, ini juga nggak bisa dinafikan begitu ya. Nah, jadi intinya ya keluarnya Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga adalah ya karena kelalaiannya, karena dosanya, karena keingkarannya kepada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya dia menyadari ya bahwa memang pangkalnya ada pada diri dia, kesalahannya ada pada diri beliau. Maka beliau memohon kepada Allah agar dimaafkan, ya, agar diampuni. Maka ya, ayat ini menyatakan ya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat, ya, kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya. Jadi ya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menurunkan ya, memberikan kepada Nabi Allah Adam cara kalimat ya yang tepat untuk dibaca, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan dia bertobat ya atas segala kesalahannya, keingkarannya. Jadi Allah itu ya meskipun yang azabnya sangat pedih ya, murkanya sangat besar ya, dan tak akan bisa kita lawan begitu ya. Tapi di satu sisi ya Allah menegaskan innahu huwa tawwabur rahim. Allah itu juga ya pemberi kesempatan ya. Nah, kadang-kadang kita minta kesempatan kedua ya, dikasih kesempatan kedua masih juga melakukan hal yang sama ya, kesalahan yang sama ya, kita minta kesempatan ketiga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah zat yang ya, maha penyabar ya, as-sabur gitu kan. Maka di satu sisi beliau juga, Allah juga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, maha pengasih dan juga maha penyayang. Maka dalam hal ini ya sebagai bentuk rahmatnya Allah ya, bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam, maka kemudian beliau ya Nabi Allah Adam ya diajarkan oleh Allah kalimat di dalam bertobat. Jadi dalam penafsiran para ulama dikatakan bahwa Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ya pada akhirnya kemudian mereka merasa menyesal ya, dengan penyesalan yang sangat mendalam atas kejadian ya yang mereka alami sehingga mereka terusir dari surganya Allah ya, menyesal ya. Memang kunci taubat itu adalah penyesalan ya. Ketika kita merenung ya, habis marah-marah sama anak, mungkin kita habis mukul orang ya, kita habis apa gitu, merenung lalu kemudian kita merasakan ya bahwa yang kita lakukan salah. Ya, nah, momen ini momen yang tepat untuk kemudian kita bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi pada akhirnya kemudian Nabi Adam dan Sayyidah Hawa menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh setan yaitu iblis. Lalu kemudian keduanya yang meminta ampun kepada Allah dan Nabi Allah Adam yang menerima beberapa doa ya. Adapun doa yang diajarkan Allah ya, kepada Nabi Allah Adam untuk bertobat ini ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya, ini termaktub di dalam surah Al-A'raf ya ayat yang ke-32. Ayat yang ke-23 maaf ya. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian ya mengabarkannya kepada kita bahwa Nabi Adam ya menerima satu kalimat ya beberapa kalimat ya, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya kalau kita baca tadi ya bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salam ya sanggup melakukan keingkaran yang melebihi batas bahkan ya. Jangan mendekati pohon tapi malah buahnya dimakan begitu. Maka di satu sisi ya begitu besar ya kesalahan Nabi Allah Adam kepada Allah ya keingkarannya kepada Allah, tetapi kemudian Allah menegaskan ya di penggalan ayat terakhir tadi itu ayat yang ayat ke-30 innahu tawwabur rahim innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi di sini juga menjadi satu gambaran bahwa ya siapapun kita ya pastilah kita punya masa lalu gitu ya. Ya sekelam apapun masa lalu yang pernah kita lalui sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berusaha menghambakan diri kepada Allah, maka jangan kemudian terjebak ke dalam rasa putus asa yang merupakan bisikan setan sehingga kemudian membuat kita semakin jauh dari taubat. Nah, ya. Udah kadung nih banyak maksiat gitu. Saya udahlah ya nggak mau dekat-dekat sama agama, ini salah ya. Ya sejahat apapun, seburuk apapun perbuatan kita, kalau kemudian terbersih terasa penyesalan di dalam diri kita, maka itu adalah satu peluang yang harus kita ambil untuk kemudian kita gunakan ya sebaik-baik mungkin bertobat ya, meminta ampun kepada Allah. Apa doanya ya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala maka keduanya berkata ya, jadi ini yang bertobat juga cuma Nabi Allah Adam tetapi juga istrinya ya. Jadi karena bikin dosanya juga bareng dulu ya, maka dua-duanya juga bertobat kepada Allah. Apa kata mereka berdoa, apa isi doa dari keduanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Wahai Tuhan kami ya, kami sungguh telah menzalimi diri kami sendiri ya, jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberi rahmat kepada kami ya, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk ke dalam kelompok ya, atau golongan orang-orang yang merugi. Nah, jadi doa inilah yang dibaca oleh Nabi Allah Adam dan juga Sayyidah Hawa istri beliau dalam rangka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus ini doanya ya diamalkan ya ketika mungkin waktu sahur ya, karena dalam waktu sahur itu ya Allah menanti orang-orang yang meminta ampun ya. Wabil ashari hum yastaghfirun gitu ya. Wa yastaghfiruna bil ashar ya, meminta ampun di waktu sahur. Salah satu kalimat yang bagus untuk dibaca di momen-momen itu adalah ini ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Kita minta kepada Allah supaya Allah kemudian mengampuni yang menghapuskan segala kezaliman yang telah kita lakukan ya, sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam juga membaca doa ini ya. Nah setelah Nabi Allah Adam alaihissalam berdoa dan meminta ampun kepada Allah ya dengan mengucapkan kalimat yang tadi ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari Nabi Allah Adam dan juga istrinya ya. Bahkan Allah kemudian melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Allah Adam ya, diberikan tempat ya, rezeki tempat ya yang nyaman lah gitu ya untuk keduanya. Bahkan Nabi Allah Adam kemudian melahirkan keturunan yang banyak ya. Kalau dalam surah An-Nisa itu dijadikan ya dari keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi itu bagian dari rahmat Allah ya. Jadi Allah ini meskipun ya kita ya berbuat maksiat dosa gitu, tapi rahmat Allah tetap mengalir. Ya, berapa banyak orang yang
dikasih nikmat padahal dia ya pada puncak kekafirannya ya. Ada yang mengatakan itu istidraj ya. Tapi tetap ya bentuknya kan kenikmatan ya, kebahagiaan. Nah, begitulah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang pada posisi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha menerima taubat dan juga Maha pengasih ya. Nah, dari satu sisi ya para ulama ya juga memberikan penekanan tentang bagaimana ya tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Allah Adam alaihissalam ini ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, 3 ya. Ketika kita ingin bertobat ya ke jalan yang benar ya. Sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 yang pertama yang harus kita ingat. Yang pertama menyesal ya dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Ya, memang ini enggak boleh, maka menyesal. Setelah itu kemudian dia tinggalkan, ya, tidak disentuh-sentuh lagi, tidak didekat lagi, apalagi kemudian dia kerjakan. Ya. Kemudian yang kedua menjauh dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang sama. Kalau udah tahu nih, udah kumpul sama teman, ujung-ujungnya maksiat, maka kemudian dia berusaha menjauh ya. Ya nggak mau lagi akrab dengan teman-teman maksiatnya ya, tapi punya kehidupan ya, fokus kepada dirinya, fokus kepada keluarga gitu kan, sehingga tidak lagi terjerumus ya dengan kemaksiatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya. Jadi menjauh ya, ya perlu hijrah lah. Kadang-kadang kita tahu ya dari satu kampung sebut sekampung narkoba gitu ya, kampung apa gitu. Kalau mau tobat benar-benar jangan di situ, tinggalin aja, pergi ya, ke tempat yang baru untuk kemudian membangun kehidupan yang baru. Ya sebagaimana Nabi Adam ya, diterusir dari surga kemudian pindah ke dunia. Di dunia yang membangun kehidupan yang baru, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah islah ya. Islah itu adalah mengiringi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Kita pernah mukul orang ya tanpa kesalahan, maka kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan ya, banyak-banyak sedekah kepada orang ya. Kalau kita ya, mungkin marah-marah dengan pasangan, marah dengan anak-anak ya, maka kemudian iringi, kalau kita bertobat iringi dengan islah ya, perbaikan ya. Satu ya ucapkan kata-kata yang baik, kemudian ajaklah ya anak istri ya, untuk sebagai penebus kesalahan kita ya ke tempat-tempat yang kira-kira membahagiakan dia ya, mungkin rekreasi, mungkin pergi ke mall ya, kalau ibunya anak-anak dibeliin emas gitu ya. Supaya kemudian dia tahu ya kita menyesal dan kita memperbaiki kesalahan kita ya. Jadi mengiringi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan ya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wattabi'is sayyi'atil hasanah ya, tamhuha ya. Wajbi sayyi'ata, kurang kelihatan ya. Wajbi sayyi'atal hasanah ya, kata Rasulullah SAW ya. Wajbi sayyi'atal hasanah tamhuha, maka iringilah kemudian perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW ya, tamhuha, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan ya setelah kita menyesal ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan ya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan 2 macam sifat Allah, yaitu sifat Tawwab ya, Maha penerima taubat, dan Ar-Rahim ya, sebagai zat yang maha pengasih ya. Dan ini juga merupakan satu isyarat ya, tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat ya, menurut cara-cara yang disebutkan tadi ya, bahwa Allah nanti akan melimpahkan kepadanya kebaikan dan juga ampunan ya. Ini penting ya, karena kita pengen masuk surga. Surga itu kalau kita masih ada dosa nggak akan kita bisa masuk ya.
Karena ada malaikat penjaganya, yaitu malaikat Ridwan. Mau masuk surga tapi ada dosa, di reject ya, disuruh dibersihkan dulu di neraka. Nah, tentu kita tidak mau ya, jangan sampai kemudian kita mati membawa dosa. Maka oleh karena itu kemudian kita minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya ya, lalu kemudian iri dengan kebaikan-kebaikan ya, agar kemudian penyesalan kita ya atas segala dosa dan kemaksiatan ini membawa kita kepada istiqomah dan kita kemudian tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian sahabat iDream, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya babil undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.